Suasana berlangsung begitu menyeramkan. Bener-bener gak ada yang berani teriak, apalagi sampai bisa lari. Jangankan lari, buat diri aja mereka gak sanggup. Cuma ada isakan tangis yang terdengar waktu itu. Dengan mata-mata yang sangat takut, beberapa lagi sudah mulai menggigil, saking ketakutannya. Tiba-tiba aja Hendra waktu itu berdiri dan berteriak secara lantang. Turun kalau berani. Hendra terus maju sampai akhirnya dia ada di bawah pohon yang tempat berada pocong tadi. Kata Mas Des, selama jalan, Hendra terus-terusan komat-kamit mulutnya. Ketika Hendra sudah berada di bawah pohon, tempat pocong itu berada, tiba-tiba aja pocong itu melompat turun. Ketika melompat, pocong ini jatuh tepat di atas teman Mas Des, namanya Denny. Sepersekian detik sebelum jatuh, pocong ini berbaju transparan. Lalu tiba-tiba menghilang, dan Denny pun kesurupan. Ya, sosok pocong tadi udah ada di tubuhnya Denny. Sekarang Denny mulai berkelakuan aneh. Dia mulai melompat-lompat secara tidak teraturan dengan posisi tangan yang bersedekap persis di dada. Bagaimana kalau lihat pocong, ya seperti itu juga yang Denny lakukan. Anggota lain waktu itu nggak tahu kalau Denny udah kesurupan, jadi mereka kepikiran buat pegangin Denny. Dan tiba-tiba aja Denny yang mulai berkelakuan aneh itu loncat dengan sangat cepat ke arah satu orang, yaitu Hendra. Udah terlambat bagi teman-teman Mas Des buat nahan Denny waktu itu. Sampai akhirnya jarak antara Denny sama Hendra cuma tinggal semeter aja. Bukannya takut, Hendra waktu itu terlihat tenang. Kata Mas Des, Hendra menatap Denny dalam-dalam, face to face, mata dengan mata, kepala dengan kepala. Sementara Denny terus bergerak-gerak dengan tangan tetap di depan dada, Hendra kembali menantang sosok pocong yang merasuki Denny waktu itu. Hendra menantangnya untuk tanding dan mengatakan bahwa pocong ini pengecut karena mengambil tubuh orang lain untuk perantara dia tanpa permisi. Namun Denny gak jawab apapun. Dia hanya mengeluarkan suara-suara parau dan tarikan nafas panjang seperti orang yang sedang sakit asma. Hendra kemudian mengalihkan pandangannya kepada anak-anak rombongannya yang waktu itu masih dalam lingkup ketakutan. Hendra memerintahkan agar semua orang mulai membaca ayat kursi. Mendengar perintah tersebut, Mas Des dan teman-temannya yang berada di posisi beberapa meter dari Hendra mulai membaca ayat kursi secara berulang-ulang. Sebagian lagi ada yang tetap shock dan tidak mau membaca ayat kursi dan justru memilih untuk menangis. Rancau Pas pun pecah keheningannya dengan lantunan ayat suci dari sisi tempat Mas Des dan teman-temannya berkemah. Mendadak, ketika ayat suci itu mulai dilantunkan, Denny langsung melirik ke arah pohon besar tempat pocong tadi berdiri. Dan saat itu juga, rusa yang tersangkut di pohon itu turun, lebih tepatnya melayang, berbarengan dengan kesadaran Denny yang mulai kembali. Sementara rusa tadi kembali ke penangkarannya secara ajaib, yaitu dengan melayang. Semua orang yang hadir kemudian mengangkat Denny bersama-sama. Mereka meletakkan Denny ke tenda besar, tenda utama yang berada di tengah-tengah dari tenda kecil yang dibangun oleh Mas dan teman-temannya. Saat itu mereka memilih berkumpul satu tempat, khawatir jika mereka terpisah lagi akan ada kejadian mengerikan yang akan terjadi dan sulit untuk memberikan bantuan. Walaupun mereka nggak tahu apa yang akan mereka lakukan jika seandainya di tenda ini pun terjadi hal tidak mengenakan. Suasana berlangsung sangat menyeramkan. Orang-orang masih syok. Sebagian lagi belum bisa melupakan kejadian yang baru saja mereka alami. Beberapa waktu berlalu, akhirnya ada 2 orang dari rombongan Mas Des, yaitu Willy dan Zezen. Mereka berdua berinisiatif untuk menghibur atau mencairkan suasana yang waktu itu udah mulai tegang
dan juga diisi dengan banyak orang yang menangis dengan sebuah hiburan. Willy dan Zezen waktu itu bermain wayang-wayangan dengan menggunakan bayangan dari tangan mereka. Mereka menempatkan senter di salah satu sudut tenda besar tadi dan mengarahkannya ke sisi tenda yang lain, kemudian membuat bayangan dari bentuk pola tangan yang mereka bentuk. Di situ usaha mereka cukup berhasil. Banyak orang-orang yang tertawa, beberapa lagi udah mulai melupakan hal seram yang mereka lihat sebelumnya. Namun sayang, nggak berapa lama, tiba-tiba saja muncul bayangan ketiga. Bayangan yang muncul tepat menempel pada tenda bagian tempat mereka menyinarinya dengan senter. Bayangan yang muncul tepat di sisi mereka melakukan permainan wayang-wayangan. Dari bentuknya, semua orang yang hadir pasti tahu apa itu. Sosok berbungkus kain yang memiliki kepala yang terikat. Pocong tadi sekarang sudah ada di samping tenda Mas Des dan teman-temannya. Suasana makin mencekam. Kini jarak antara mereka dengan sosok pocong itu hanya dibatasi oleh sebuah kain tenda. Dan pocong itu pun menempel di tenda tersebut. Karena bayangannya benar-benar terjiplak dengan sangat jelas di sisi samping dari tenda. Sisi tenda mulai terbelalak. Mereka ketakutan. Sebagian lagi ada yang pengen teriak, namun suaranya tertahan. Namun Mas Des dan temannya memperhatikan bahwa sosok yang menempel ini cenderung diam. Mereka pikir awalnya ini hanya mungkin salah lihat atau mungkin bayangan yang selama ini ada, cuma mereka tidak sadar. Tapi kemudian selanjutnya di luar dari dugaan. Tenda Mas Des mulai bergerak-gerak dengan sangat kencang. Bukan bergerak seperti ditendang atau apa, tapi diguncang-guncang seakan-akan tanahnya pun ikut berguncang. Seperti keadaan ketika kita mengalami gempa. Semua orang panik. Dari mereka satu sama lain saling bertubrukan. Karena guncangannya sangat kuat, mereka bahkan tidak bisa lagi mempertahankan posisi berdiri mereka. Akhirnya, teman-teman Mas Des dan juga Mas Des sendiri berkumpul di tengah-tengah dan saling memeluk satu sama lain untuk mengurangi dampak dari guncangan tadi. Guncangan ini berlangsung cukup lama, sekitar 5 menit kalau kata Mas Des. Dan selama itu berlangsung, bayangan pocong tadi masih tetap bertahan di posisinya. Tidak bergerak, tapi menggerak-gerakkan tenda tempat Mas Des berteduh. Setelah 5 menit berlalu, guncangan sudah berhenti, dan Mas Des dan teman-temannya sudah mulai berpikiran positif untuk melihat keluar. Bersama-sama mereka pun membuka resleting dari tenda mereka, dengan tentunya sebelumnya sudah membaca doa terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka mau keluar, hasilnya nihil. Tidak ada orang atau tidak ada objek apapun yang berdiri di posisi di mana pocong tadi berada. Kalau itu orang, harusnya rumput-rumput yang di sana sudah ada yang rebah karena terinjak. Dan kalau itu batang pohon, harusnya posisinya pun juga masih ada di sana. Tapi saat itu kosong. Di sana Mas Des sudah tidak bisa berpikiran secara positif. Ya apalagi kalau bukan pocong tadi. Banyaknya teror yang membuat Mas Des dan teman-temannya ketakutan malam itu membuat mereka memutuskan untuk mengadakan sistem jaga malam. Jadi semua orang tidak tidur, tapi ada beberapa orang yang berjaga di luar tenda. Salah satu yang berjaga waktu itu adalah Mas Des ditemani dengan 5 orang lainnya. Sekitar jam setengah 12 malam, saat sedang berjaga-jaga, tiba-tiba ada 3 orang pria yang Mas Des tidak kenal melewati tenda dari Mas Des dan teman-temannya. Demi bertegur sapa dan juga emang sama-sama pengunjung Ranca Upas, salah satu teman Mas Des bertanya ke 3 orang itu, lebih tepatnya bernama Tama. "Ah, dari mana? Sini aja dulu gabung. Istirahat bentar," katanya.
Tapi ramah tamah ini bukannya dijawab dengan bahasa yang baik ataupun diterima, namun salah satu orang dari 3 orang itu justru membentak balik. Dia bilang, "Udah, kalian mending cepet pindah dari sini." Teman Mas Des yang ramah tamah ini tentunya kaget. Kok malah digituin gitu loh. Dan juga 3 orang itu tanpa permisi, tanpa apapun, hanya berlalu dan tidak mengatakan apapun selain kalimat tadi. Sebelum orang tadi berlalu, Mas Des sempat melihat 3 orang ini memiliki tampang yang seperti orang ketakutan. Mereka berpakaian lengkap, sebagaimana orang pengen camping dengan baju tebal, kemudian juga dia membawa matras. Namun mereka terlihat ketakutan. Tapi Mas Des juga nggak tahu ini orang dari mana dan kenapa mereka terlihat seperti orang ketakutan seperti itu. Di sini Mas Des sendiri pribadi udah mulai kepikiran apa yang salah dengan lokasi tempat mereka mendirikan tenda. Pertama, ketika Mas Des beli rokok di awal cerita, pemilik warung bilang untuk berjaga-jaga. Kemudian cerita radio yang sangat persis dengan lokasi mereka mendirikan tenda, ditambah lagi dengan sekarang keberadaan 3 orang tadi yang menyuruh mereka untuk pindah. Mas Des yakin emang ada hal aneh atau tidak seharusnya terjadi di lokasi tempat mereka mendirikan tenda ini. Menjawab rasa penasaran tadi, akhirnya di antara beberapa orang yang hadir waktu itu, termasuk Mas Des, memilih untuk meninjau lebih lanjut. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lokasi ini dan kenapa orang-orang sangat sensitif terhadap lokasi tempat mereka mendirikan tenda. Padahal ini masih di lingkup Ranca Upas, hanya saja memang agak lebih terpojok dan lebih mendekat ke arah penangkaran rusa tadi. Akhirnya Mas Des dan beberapa temannya milih untuk pergi ke pos penjaga perkemahan Ranca Upas yang jaraknya di dekat dengan pintu masuk. Sebelumnya, Mas Des sudah menitipkan posisi jaganya kepada beberapa orang lainnya. Yang sebelumnya tidur, Mas Des bangunkan untuk gantian jaga, sementara Mas Des dan beberapa temannya pergi ke pos penjagaan tadi. Sampai di lokasi pos, beberapa anggota dan masuk Mas Des juga menjelaskan mengenai apa yang terjadi di lokasi mereka. Mereka menyebutkan teror yang mereka rasakan. Kemudian mereka menyebutkan juga tentang hal-hal aneh yang mereka alami. Tapi responnya kurang memuaskan sebenarnya. Pihak penjaga cuman bilang mereka untuk segera kembali karena waktu sudah malam. Kemudian juga bilang akan ditemani kalau yang merasa takut. Ya wajar, karena waktu itu Mas Des dan teman-temannya masih SMP. Dan masih dianggap mungkin bocah yang hanya cari sensasi seperti itu, sehingga pihak penjaga pun tidak memberikan respon yang sebagaimana seharusnya. Padahal yang Mas Des sebutkan semuanya adalah kejadian horor dan mengerikan di luar nalar yang dialami hanya malam itu aja. Sepanjang perjalanan menuju kemahnya kembali, pihak penjaga tadi menemani Mas Des dan teman-temannya. Di jalan mereka mendapatkan semacam obrolan-obrolan wejangan mengenai alam liar, Ranca Upas dan sebagainya, sampai akhirnya mereka sampai ke lokasi tempat Mas Des dan teman-temannya mendirikan tenda. Tapi ada keanehan di sana. Ketika Mas Des dan teman-temannya tiba, anggota lain yang diperintahkan untuk jaga malam terduduk dengan keadaan seperti orang linglung. Matanya kosong, dia menggigil ketakutan sambil memeluk kedua paha di depan badannya. Rombongan yang pergi ke pos tadi kemudian segera menghubungi teman-teman yang jaga tadi. Mereka tanya, "Kalian kenapa? Sama kita pergi mah kenapa? Ada apaan?" Gitu. Tapi teman Mas Des yang gantian jaga ini masih dengan tatapan kosongnya dan juga menggigil. Dia cerita kalau sepeninggal mereka tadi ada 3 orang yang datang dan bergabung dengan api unggun mereka. Mereka datang tanpa permisi, kemudian mengeluarkan songgok daging dari tas. Yang ternyata daging itu adalah daging mentah. Tiba-tiba saja 3 orang itu memakan daging mentah tadi. Daging tersebut masih berdarah-darah. Dan bahkan darahnya juga pun masih menetes-netes. Ketika
Daging itu digigit secara langsung oleh orang-orang tadi. Hal ini membuat teman Mas Des yang berjaga itu shock, dan ia pun tidak yakin apakah yang itu adalah benar manusia atau bukan. Ketika itu juga, si penjaga perkemahan yang ikut dengan Mas Des seakan-akan seperti melihat suatu keanehan. Pandangannya berpencar ke jauh arah seperti menyadari sesuatu. Lalu, ia mendongak ke atas, lalu mengatakan, "Saya nggak nyangka kalian berani-beraninya diriin tenda di sini," katanya gitu. "Loh, emang kenapa, Pak?" kata Mas Des menjawab statement dari Bapak tadi. Namun, si Bapak penjaga nggak mau jelaskan lebih lanjut. Ia hanya memberitakan untuk Mas Des dan teman-temannya malam ini juga harus pindah dari lokasi tersebut. Kenapa? Sekali lagi dia tidak mau ngasih tahu Mas Des apa alasannya. Karena nggak mau ada hal aneh lain berlangsung, akhirnya Mas Des membangunkan teman-temannya dan menyuruh mereka untuk pindah malam itu juga, walaupun posisinya udah di atas jam 12 malam. Mereka milih pindah ke lokasi yang emang deket dengan posisi orang-orang biasa berkemah. Posisinya lebih dekat ke arah warung dan dikelilingi oleh para perkemah lainnya. Dan malam itu berakhir dengan aman setelah mereka pindah dan tidak ada lagi kejadian horor yang terjadi. Mungkin ada orang yang bakal protes dengan cerita ini. Kalian udah ngalamin teror sejauh itu dengan cara mengerikan kayak gitu, kok nggak kepikiran untuk pulang aja gitu loh. Dan Mas Des bilang, mereka tetap bertahan karena ini momen terakhir bagi mereka. Mereka nggak tahu setelah lulus nanti apakah mereka akan tetap bersama atau mungkin akan berpencar-pencar kemanapun, bisa jadi. Jadi mereka mengabadikan momen terakhir mereka bersama ini sebagai suatu kelas dengan cara seperti ini dan harus dimaksimalkan. Dan mereka udah berjanji akan menginap dan berkemah di Rancau Pas selama 2 hari. Janji ini tetap dipegang dan tidak akan diubah-ubah bagaimanapun keadaannya. Pada siang harinya, Rancau Pas ramai seperti biasanya. Orang-orang yang tidak berkemah datang, dan orang-orang yang berkemah pun banyak yang masih stay untuk di sana. Keadaannya berlangsung sangat normal, apalagi posisi tenda sekarang sudah sangat dekat dengan posisi para pekemah lain. Mas Des teman-temannya menjalankan aktivitas seperti biasa, layaknya orang berkemah, masak-masak, kemudian juga ada yang bermain dengan rusa atau sekedar menghirup udara segar Rancau Pas. Tapi itu hanya terjadi siang. Malam kedua mereka di sana, kejadian aneh itu masih terjadi lagi.